Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Indonesia cukup agresif di awal tahun 2025. Mereka meluncurkan Hyundai Creta terbaru dan ada varian N-Line-nya. Seperti apa mobil ini dan hal menarik yang ditawarkan oleh SUV compact 5 penumpang Hyundai Creta, kita cari tahu bareng-bareng di video ini. Cek this out. Oke teman-teman, ada dua varian yang Hyundai kasih untuk kita lihat. Jadi tadi kita udah ngeliat sedikit varian yang Prime, nanti juga kita akan bahas. Tapi ini ada varian yang N-Line yang jadi top of the line dari Hyundai Creta. Dan memang ini benar-benar berubah, berbeda, lebih agresif dan juga sporty. Karena memang dibalut dengan N-Package ataupun N-Line. Nah, dia sekarang mengadopsi desain yang benar-benar baru. Terutama di bagian depan sini, varian N-Line jelas lebih sporty. Tadi sudah saya lihat juga memang desain fascianya ini sedikit dibedakan. Kalau teman-teman lihat nih, yang memang berubah adalah di bagian grillnya ini. Sekarang lebih tipis, cuma 2 tingkat. Di sini juga ada emblem N-Line, jadi memang untuk diferensiasi antara varian di bawahnya dan juga N-Line. Dan ini adalah bagian pilar sini, dia agak sedikit menjorok ke bagian luar. Dan yang berubah adalah tentu di bagian perlampuan. Ini sekarang sudah benar-benar baru, desainnya lebih fresh. Dan lampu daytime running LED-nya ini lebih dinamis karena sekarang mengalir dari bagian sebelah kanan, sisi kiri, tengah, dan juga sampai ke sisi kanannya. Di sini ada perlampuan untuk penanda sein dan di bawah sini untuk lampu utama, baik lampu dekat dan juga lampu jauh. Tapi sayang memang nggak ada komponen fog lamp. Ini desainnya ataupun clear warnanya benar-benar inline sekali dengan kosmetik N-Line yang ada pada Hyundai Creta varian yang N-Line ini tentunya. Sekarang kita lihat tuh, geser ke sisi kiri, apa yang berbeda dari Hyundai Creta terbaru ini. Yes teman-teman, lihat siluet garis tarikan bodinya sekarang benar-benar baru dan lebih tajam, lebih agresif dari bagian pilar sini ke tengah sampai ke bagian belakang. Tapi memang identitas Creta di sebelumnya masih ada ya, terutama di bagian sini nih, bagian pilar A lalu sampai ke bagian belakangnya. Di sini ada komponen roof rail yang memang ada sama tadi seperti saya lihat di varian yang Prime. Ini ada tulisan do not apply load, jadi memang hanya kosmetik aja, nggak bisa taruh roof rack ataupun roof box. Dan ada pemanis over fender di bagian sini, set ke bawah sampai ke bagian belakangnya. Oke, varian yang N-Line ini jadi memang dia kontras antara warna atapnya warna hitam dan juga warna utamanya. Jadi memang dual two tone dan warna gagang pintunya ini dibuat senada dengan warna bodi. Sampai di bagian cover spion juga dibuat sama seperti di bagian atapnya. Dan untuk ground clearance-nya sebagai SUV perkotaan, kalau misalkan lihat dari mata telanjang seperti ini, memang dia punya ketinggian yang cukup baik lah untuk sebuah SUV urban ataupun ketika nanti mobil ini dibawa ke medan yang cukup menantang. Peleknya juga berubah dan di sini ada logo N, teman-teman. Wah, ini menambah kesan sportinya dan bagian kaliper disc brake-nya ini dibalut warna merah. Jadi memang kesan sporty, kesan kencang, lalu kesan agresif dibedakan khususnya untuk varian yang N-Line ini dibandingkan varian Prime ataupun varian lain nantinya yang ditawarkan oleh Hyundai di pasar Indonesia. Tadi saya udah lihat varian yang Prime ya, nanti teman-teman juga mungkin lihat juga videonya dibedakan dan memang kosmetiknya ini benar-benar dibuat berbeda. Dibuat lebih sporty, lalu tema-tema balapnya itu memang diterjemahkan pada setiap detail dari Hyundai Creta yang N-Line ini. Terutama di bagian spoilernya, jadi teman-teman lihat ini ada celah untuk airflow mungkin ya, kalau misalkan memang berfungsi ini untuk menunjang aerodinamika juga untuk performa. Jadi ini ada bolong di sini, mungkin nanti ketika memang harus kencang gitu ya, aliran udara bisa keluar ke bagian kisi-kisi sininya. Lampunya juga berbeda, lebih dinamis, lebih sporty, dan stop lamp-nya ini sudah terintegrasi dengan lampu LED. Ketika nyala memang benar-benar keren ya. Di sini nyala, lalu dia langsung nyambung ke bagian tengah dan ke bagian sisi kirinya. Di sini ada logo Creta tentunya, dan di sini teman-teman, dia pakai mesin 1,5 turbo. Nanti kita lihat bagaimana layoutnya karena memang sudah ada emblemnya. Di sini ada reflektor dan desain dari bumper belakangnya memang benar-benar agresif ya. Di sini ada 2 knalpot langsung nih mufflernya, jadi penasaran ketika nanti hidup seperti apa suaranya. Dan ya memang berbeda dengan varian Prime yang non
N-Line. Oke teman-teman, untuk varian yang kereta N-Line ini dia sudah dibekali dengan fitur elektronik for tailgate. Jadi berbeda dengan varian Prime yang masih manual, dia sudah elektronik. Belum ada spesifikasi sebenarnya, tapi kalau misalkan mengacu seperti kereta sebelumnya, dia pakai ataupun punya volume sampai 413 liter. Nah, ketika masih kurang, kita bisa rebahin bangku tengahnya ini dengan skema 40-60, jadi daya angkutnya bisa jauh lebih besar. Jadi pas lah untuk sebuah SUV perkotaan dengan layout bagasi seperti ini. Sekarang kita lihat yuk interior yang ada pada kereta N-Line, karena memang jauh berbeda, lebih agresif dibandingkan varian non N-Line dari kereta. Let's go. Oke teman-teman, jadi tadi sekali lagi ya, saya udah ngelihat varian yang Prime. Dan ketika masuk ke sini memang nuansanya benar-benar dibuat berbeda. Ya karena memang ini pakai kosmetika N, jadi memang desainnya dibuat jauh lebih sporty. Jadi memang gradasi warnanya ini lebih sporty ya. Kayak contohnya di bagian langit-langit sini dia pakai warna hitam dan ada stitching warna merah di bagian sini. Nah, di sini juga ada logo N dan ada checker flag nih warna merah di sini, dan stitching merah ini mengalir sampai ke bagian jok bawah. Dan juga ada garnish sini warna merah, di sini juga warna merah. Jadi memang secara keseluruhan desain dashboard ini dibuat lebih dinamis dan berbeda dibandingkan kereta sebelumnya, dan dia pakai ukuran 10,25 inci, jadi sama untuk bagian infotainment segitu, dan juga bagian parameter juga pakai 10,25 inci. Oke lanjut, memang stitching merah-merah ini memang mendominasi banget ya, seperti di jahitan kulit transmisi ini, di sini juga ada, dan ada logo N di transmisinya. Ini berbeda dengan varian Prime. Prime itu mirip dengan kereta sebelumnya, tapi ini dibuat lebih simple, tapi aura sportinya ini hidup banget. Di sini juga ada stitching merah, dan ya ini adalah kokpit utama. Di sini ada stitching merah, pakai kulit yang empuk, lalu juga banyak tombol-tombol untuk fitur-fitur infotainment dan juga fitur ADAS-nya. Dan yang paling penting adalah ada logo N di sini. Jadi teman-teman bisa sedikit sombong gitu ya di reels Instagram ataupun di media sosial lainnya. Foto dari sini keren banget kalau Anda punya Hyundai N. Ini parameternya baru, dashboardnya keseluruhan memang punya layout yang lebih segar dibandingkan kereta sebelumnya. Desainnya lebih dinamis, lalu banyak aksen-aksen seperti ini. Di sini ada penyimpanan, di sini ada juga ada ruang glove box, dan ya ini dia pakai ukuran 10,25 inci baik di layar infotainment dan juga di panel meternya. Di sini teman-teman banyak fungsi-fungsi yang bisa teman-teman akses, mulai dari kiblat di sini ada, lalu juga ada navigasi yang sudah built-in sama sistemnya, lalu juga ada fitur konektivitas antara smartphone dengan mobil via Android Auto ataupun juga Apple CarPlay. Lalu di balik setirnya ada pedal shifter, jadi ini tentunya akan menambah keasikan berkendara karena memang mesinnya pakai sokongan dari turbo charger. Nah untuk posisi berkendara juga ideal khas sebuah SUV, duduknya tinggi, lalu visibilitasnya lebar, dan kita bisa atur untuk tilt dan telescopic steeringnya meski memang masih manual. Nah untuk kursi driver yang varian N-Line ini dia sudah pakai electric adjuster seat, bisa kita atur untuk tinggi rendah, maju mundur, dan juga reclining. Tapi untuk bangku penumpang depan ini masih pakai tuas konvensional. Nah lanjut, untuk panel meternya ataupun layar utama sini dia sudah full digital TFT tentunya, lalu banyak informasi penting dari kendaraan yang bisa Anda akses, Anda lihat selama perjalanan. Salah satunya adalah tire pressing monitoring system dan juga tentunya fitur-fitur ADAS yang ada pada mobil ini. Nah ngomongin fitur ADAS, mobil ini sudah dilengkapi dengan paket fitur keselamatan ADAS yang Hyundai sebut sebagai Smart Sense. Ada banyak paket-paketnya, mulai dari Lane Keeping Assist, Rear Cross Traffic Alert, Collision Avoidance Assist, lalu juga ada Smart Cruise Control ataupun Adaptive Cruise Control. Ada juga Review Monitor Kamera, lalu ada Telematics, lalu ada Blind Spot Collision Avoidance Assist, ada Blind Spot V Monitor, Driver Attention Warning, Forward Collision Avoidance Assist with Junction Turning, lalu juga ada High Beam Assist dan Lane Following Assist. Dan varian N-Line ini juga dia sudah dibekali dengan Surround View Monitor, jadi Anda bisa lihat visual secara real time dari bagian belakang, kiri, kanan, depan, karena ini jadi salah satu pembeda antara varian yang N-Line dan juga varian yang di bawahnya. Di sini ada penyimpanan, di sini ada dua cup holder yang sudah dibekali dengan LED. Ini berbeda dengan varian Prime. Lalu juga ada slot penyimpanan di sini kecil, glove box tadi saya bilang, dan seluruh door trim sudah pakai ataupun sudah dibekali dengan ruang penyimpanan cup holder ataupun ruang penyimpanan yang sifatnya barang-barang nggak besar. Nah di bawah sini
Di bagian armrest utama juga ada penyimpanan, dan ini teman-teman sama seperti Varian Prime juga sudah dibekali dengan air purifier yang akan memfilterisasi udara dalam kabin jadi lebih bagus ataupun lebih sehat lagi. Jadi buat nambah kesan racing, kesan sporty juga dikasih ambient light. Jadi warna merah senada dengan detail-detail warna merah yang ada pada interior. Jadi cuma ada satu pilihan warna aja, warna merah, tapi kita bisa atur untuk kecerahan ambient lightnya. Jadi kasih nuansa yang sporty dan racing banget. Sekarang kita lihat yuk bagian belakang dari baris kedua Hyundai Creta N-Line. Oke teman-teman, ini adalah ketika Anda duduk sebagai penumpang di bagian baris kedua. Jadi saya punya tinggi badan 175 cm, masih punya ruang duduk yang sangat bagus. Punya legroom yang lega, lebih dari 10 jari, lalu juga headroomnya menyisakan 4 jari, dan ini teman-teman, sudah dibekali dengan panoramic sunroof yang bentang kacanya ini wide, mungkin jadi salah satu yang terlebar di kelasnya. Di sini ada kisi-kisi AC. Di sini ada ruang penyimpanan, ada USB port tipe C. Oh, di depan ada USB port tipe A dan juga USB port tipe C. Tapi yang sedikit saya sayangkan adalah bangkunya ini dia cenderung rata ya. Jadi nggak naik ke atas. Jadi bagian paha sini, kalau teman-teman lihat, masih menyisakan ruang seperti ini. Tapi so far masih menyajikan ataupun menawarkan comfortness yang bagus untuk sebuah SUV compact seperti ini. Dan tentu karena memang 5 penumpang, setiap bangku sudah pakai headrest di masing-masing bangku. Tapi ketika Anda duduk hanya berdua saja, ini jauh lebih nyaman karena Anda bisa memfungsikan armrest di sini yang kokoh, lalu taruh minuman ataupun tumbler di sini jadi lebih spacious. Nah, buat menunjang fitur infotainment ataupun hiburan, baik varian yang N-Line seperti ini yang kita sedang review, nanti juga varian yang Prime itu dia sudah pakai speaker Bose 8 speaker, baik dari treble, mid-range, dan juga bassnya ini udah oke banget. Oke teman-teman, udah denger ya suara knalpot dari Hyundai Creta N-Line ini. Jadi memang ada back effect-nya ketika kita rev ataupun kita geber mesinnya, ada suara meletup-meletup gitu, tutup sedikit. Nah keren tuh ketika memang harus diganti dengan knalpot racing. Tapi untuk mobil harian udahlah pakai knalpot bawaan pabrik aja. Menarik dengan paket-paket N-Line kosmetikanya. Sekarang kita lihat geser ke varian Hyundai Creta yang Prime. Yuk. Teman-teman, ini adalah yang paling istimewa di balik bonet dari Hyundai Creta dibandingkan varian-varian di bawahnya. Yes, ini adalah varian Creta N-Line. Kalau misalkan tadi saya udah lihat spill sedikit-sedikit varian yang Prime, memang layout dari mesin ini lebih berisi, lebih padat karena memang pakai komponen turbocharger. Dia pakai mesin 1500 cc, TGDI ataupun turbo gasolin direct injection. Dia punya tenaga yang melimpah jauh lebih besar dibandingkan varian yang non turbo. Karena bisa membuat tenaga sampai 157 horsepower dan torsinya di 253 Nm. Output tadi sudah bisa digapai ya, mulai dari tenaga yang 157 HP itu mulai 5500 RPM dan torsinya 235 Nm bisa didapat mulai putaran mesin yang sangat rendah 1500 RPM. Kita penasaran seberapa buas mesin turbo dari SUV Creta ini? Nanti kita akan coba di video yang berbeda. Sekarang ini adalah varian yang Prime, jadi tetap mendapatkan ubahan yang cukup serius untuk tentunya membuat tampilan Creta sekarang jadi lebih segar. Pertama, di bagian depan, yes, ini adalah perubahan yang cukup masif. Sekarang bagian fascianya benar-benar berubah, tampil lebih sporty, dinamis, dan juga stand out teman-teman. Nah, yang berubah adalah di bagian perlampuan atau pencahayaan, ini lampu DRL-nya. Ataupun daytime running light-nya ini sekarang sudah terintegrasi ya teman-teman. Kalau sebelumnya hanya di bagian sini saja, di bagian atas, dan sekarang sudah mengalir sampai ke bagian sisi kanannya. Dan saya suka adalah memang visualnya ini benar-benar menarik. Nah, di sini adalah lampu penanda sen, jadi ada 3 titik LED dan di bawahnya sebagai lampu penerangan utama, baik lampu dekat dan juga lampu jauhnya. Tapi memang belum ada komponen fog lamp, jadi tidak ada bilah ataupun rumah housing lamp untuk lampu kabutnya. Lalu yang berubah adalah di bagian grillnya. Sekarang juga menawarkan desain yang baru. Teman-teman lihat, ini dia berbentuk vertikal, nggak lagi seperti apa ya, bentuk segitiga seperti itu di bagian ataupun di versi terdahulu dari Creta. Sekarang benar-benar dinamis dan memang menyatu dengan desain sebuah SUV urban yang ditawarkan oleh Hyundai Creta. Ya memang ketika Anda melihat bagian depan ini sekarang jauh lebih burly,
berotot gitu ya. Tapi memang desain dari sebuah kereta yang kita kenal lebih dulu di versi generasi pertamanya ataupun di model sebelum facelift ini memang masih dipertahankan. Di mana bentuknya masih boxy, mengkotak, dan sedikit ada cekungan membulat terutama di bagian depan sini dan juga di bagian belakang. Sekarang kita lihat yuk bagian samping yang ada pada Hyundai Creta Prime terbaru. Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari samping Hyundai Creta facelift yang varian Prime. Jadi memang seperti tadi saya bilang ya, memang siluetnya ini masih sama dengan Hyundai Creta sebelumnya, dimana kalau misalkan teman-teman ingat, bagian pilar as ini sedikit mengkotak, lalu tarik ke belakang dia sedikit melandai. Dan varian ini sudah pakai warna dual two tone, jadi antara warna atap berwarna hitam dan bagian bodinya kontras berwarna putih ataupun nanti ada pilihan yang lainnya. Lalu di bagian roda juga dia pakai desain yang baru teman-teman. Tampilannya lebih berani dan juga lebih dinamis, dan dia tetap mengusung warna dual two tone dengan ban yang masih sama. Ring 17 215/50. Nah kalau misalkan masih sama dengan suspensi model sebelumnya, artinya dia masih mengemas model McPherson Stud di depan dan dikombinasi dengan suspensi belakang model Coupot Torsion Beam Axle. Nah itu jadi salah satu memang spesifikasi yang ditawarkan cukup baik untuk sebuah SUV compact, SUV urban dari Hyundai Creta. Untuk mencirikan sebuah SUV gagah, apalagi memang sebuah SUV komuter perkotaan gitu ya. Ini ada komponen roof rail, tapi di sini ada tulisannya do not apply load. Jadi memang ini nggak bisa difungsikan sebagai komponen roof rack ataupun roof box. Jadi hanya sebagai hiasan untuk membuat tema SUV dari mobil ini sekarang makin kental. Nah, lalu juga ada komponen over fender yang mengalir nih. Jadi warnanya plastik kasar seperti ini. Dari bagian belakang, lalu ke bagian side-skirt bawahnya, dan sampai ke bagian fender depan. Ketika saya lihat seperti ini saja, memang ground clearance cukup tinggi dan rasanya sih sudah cukup banget untuk sebuah SUV perkotaan. Ketika juga kita bawa ke medan yang cukup tinggi ataupun obstacle yang cukup tinggi, ini masih bisa dilalui karena memang ground clearance-nya terhitung sangat tinggi. Yuk sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah teman-teman, ini bagian belakangnya, jadi memang ini dibuat lebih kalem gitu ya. Walaupun memang sekarang ada perubahan jauh dibandingkan kereta sebelumnya. Tapi memang ini adalah versi Prime, bukan versi yang N-Line. Jadi memang ya dibuat lebih smooth gitu ya. Dan enggak memang sporty banget. Tapi memang masih ada unsur-unsur agresifnya. Seperti spoiler di sini, lalu ada rear combi lamp. Di sini ada juga defogger dan tentunya komponen wiper. Nah yang berubah adalah di bagian stop lampnya teman-teman. Ini sekarang desainnya sekali lagi memang benar-benar modern banget. Lebih segar lah. Dan berbeda dengan Hyundai Creta sebelumnya. Kalau misalkan di sebelumnya kan memang di sini ya desainnya itu cukup, pertama kali meluncur tuh cukup dalam kata kutip dihujat. Tapi sekarang desain dari belakang ataupun stop lamp dari Hyundai Creta terbaru ini menawarkan desain yang terbaru dan memang mengincar segmen konsumen yang benar-benar urban banget. Jadi ini ada lampu malamnya, jadi tailgate-nya sudah terintegrasi dari bagian sebelah kiri, lalu ke tengah dia nyala sampai ke bagian belakangnya. Di bawahnya ada garnish-garnish seperti ini yang tentunya juga memperkuat kesan burly dari sebuah SUV Hyundai Creta facelift varian Prime ini. Sekarang kita langsung lihat bagian interior dari kereta. Let's go. Oke teman-teman, ini adalah interior dari New Hyundai Creta. Jadi memang ketika Anda masuk, sebenarnya auranya masih sama dengan kereta sebelumnya. Tapi ada beberapa ubahan yang membuat ya desain interior sekarang jauh lebih hidup dan juga tentunya lebih segar. Terutama di bagian dashboard utama sini. Sekarang dibuat banyak lekukan-lekukan seperti ini. Dan pakai layar infotainment dan juga panel meter ini yang sama ukurannya di 10,25 inci. Di sini juga berbeda teman-teman, ini pakai warna black piano lalu dikombinasi dengan warna silver seperti ini. Jadi memang desainnya benar-benar modern banget. Nah, konsol tengahnya kurang lebih masih sama, tapi memang ketika Anda masuk ke sini di desain interior terbaru ini seolah seperti driver oriented. Jadi memang konsol tengah sini lalu juga infotainmentnya akan mengarah ke bagian drivernya. Di sini masih ada slot penyimpanan dan ada USB port tipe A, tipe C, lalu juga ada port outlet. Dan varian Prime ini tetap dibekali
dengan cooling seat, baik di penumpang depan sebelah kiri dan juga penumpang sebelah kanan. Di sini ada kamera parkir yang memang ini bukan surround view monitor ataupun 360 kamera ya. Jadi hanya menampilkan visual ke bagian belakang aja. Kurang lebih juga masih sama tuas transmisinya. Di sini ada 2 cup holder, ada parking brake elektronik, lalu di sini ada drive mode dengan 4 opsi. Pertama Eco, Normal, Sport, dan Smart. Sisi ergonomis ditunjang sama posisi duduk yang memang oke banget. Dan ini masih ada di kereta terbaru. Seperti pengaturan tilt dan telescopic steering. Lalu di bagian driver ini ataupun di kursi sopir ini sudah ada pengaturan tinggi rendah. Lalu juga ada reclining dan tentunya adalah maju mundur. Sementara di bagian penumpang sebelah kiri hanya tersedia untuk reclining saja dan juga maju mundur. Yes, dan varian Prime ini tetap dibekali dengan fitur keselamatan ADAS. Nah, Hyundai sebutnya sebagai Hyundai Smart Sense. Mulai dari Lane Keeping Assist, lalu juga ada Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, Smart Cruise Control ataupun Adaptive Cruise Control, ada Rear Monitor Camera, Surround View Monitor, lalu juga ada Blind Spot Collision Avoidance Assist, Blind Spot View Monitor, Driver Attention Warning, Forward Collision Avoidance Assist with Junction Turning, lalu juga ada High Beam Assist dan juga Lane Following Assist. Nah, fitur-fitur keselamatan standarnya seperti rem ABS, lalu juga ada EPB, Hill Start Assist, sampai dengan fitur-fitur keselamatan lainnya tetap dipertahankan di varian Hyundai Creta varian yang Prime ini. Ya, jadi memang infotainment ini cukup banyak ya fungsi-fungsi yang bisa kita atur ataupun kita aplikasikan. Seperti kalau buat teman-teman muslim, sini ada kiblat, lalu juga bisa dikoneksikan ke smartphone lewat fungsi Apple CarPlay ataupun Android Auto. Ada juga navigasi yang sudah include di dalam sistem mobil ini. Dan tentunya untuk mendukung hiburan, ada 8 speaker dari Bose yang siap memberikan kualitas suara yang lebih baik. Nah, di sini juga panel meternya ya, ini juga cukup interaktif. Teman-teman bisa banyak lihat informasi penting dari kendaraan. Dan salah satunya adalah fitur dari Tire Pressing Monitoring System yang sudah tersemat di layar panel meter berukuran 10,25 inchinya. Dan yang menarik, fitur yang mungkin jadi salah satu selling point juga ya, dan tetap dipertahankan di kereta adalah air purifier. Ini ada di bagian sini, ada layar juga, kita bisa atur seberapa efektif dan juga seberapa sensitif dari fungsi air purifier. Dan di bawahnya adalah penyimpanan yang memang nggak terlalu besar. Nah, di sini juga ada penyimpanan terbuka, di sini ada glove box dan sudah ada ambient light. Tapi sayangnya varian Prime ini hanya punya satu warna aja, yaitu warna orange. Yuk, sekarang kita geser ke bagian belakang ya. Kita lihat senyaman apa duduk di SUV compact 5 penumpang ini. Let's go. Oke teman-teman, ini adalah ketika Anda duduk ya sebagai penumpang di bagian belakang. Jadi saya punya tinggi badan 175 cm dan teman-teman lihat ini adalah pengaturan kursi saya. Dia menyisakan ruang lutut yang memang cukup baik untuk sebuah SUV sekompak dan sekecil ini. Dia menyisakan ruang yang banyak gitu ya, ini sampai 10 jari, lalu juga headroomnya juga lega. Oh ya, dan sudah varian Prime ini ya, termasuk juga tadi kita lihat di varian N-Line ini sudah dibekali dengan panoramic sunroof yang bentang kacanya ini wide dan luas sekali. Lanjut ke posisi duduk sebagai penumpang di belakang. Sedikit sayang ya, di bagian paha sini dia kurang naik nih untuk joknya. Jadi masih sedikit menyisakan ruang ataupun menggantung di bagian sini. Tapi overall masih sama seperti Hyundai Creta sebelumnya yang punya memang kerebahan bangku pilar B ini yang cukup baik untuk sebuah SUV perkotaan. Tentunya karena memang untuk SUV 5 penumpang ya dia sudah dibekali dengan 5 headrest. Tentu akan menjadi nyaman ketika Anda duduk hanya 2 orang saja. Jadi bisa memfungsikan armrest dan juga ada 2 cup holder seperti ini. Nah, di sini ada kisi-kisi AC 2 buah. Lalu ada slot penyimpanan kecil di sini, ada USB port tipe C, ada pocket dan seluruh door trimnya sudah ada penyimpanan cup holder dan ruang kecil untuk menyimpan barang bawaan lainnya. Nah, sekarang kita lihat tuh jantung pacu dari Hyundai Creta terbaru varian Prime ini. Apakah berbeda atau memang masih sama dengan kereta sebelumnya? Teman-teman, ini adalah jantung pacu dari Hyundai Creta yang Prime. Jadi dia pakai mesin 1500 cc, 4 silinder tentunya, bensin dengan tenaga di 115 horsepower dan torsi di 144 Nm. Untuk manual itu ada di 5 percepatan. Dan yang varian
otomatis dia pakai teknologi transmisi IVT yang memang punya respon yang sangat bagus untuk SUV 5 compact seperti ini. So teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal ubahan yang ada pada New Hyundai Creta? Kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.